Apa yang akan kamu lakukan ketika takdir memaksa kamu untuk hidup dengan seseorang yang jauh lebih tua dari kamu? Seorang yang sangat berbeda, tapi kemudian mengubah hidupmu dengan cara yang tak terduga? Ini adalah kisah tentang perjalanan penuh emosi, penerimaan, dan cinta yang tumbuh dari pernikahan yang dipaksakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Tempatnya cerita-cerita penuh makna yang bisa menginspirasi dan menggetarkan hati. Mari kita bersama-sama mengucapkan sholawat untuk junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan berkah dan syafaat darinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif dan penuh emosi lainnya. Bantu kami terus berkarya dengan memberikan dukungan. Ya, Dan, jika cerita ini menginspirasi kamu, tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai bentuk dukungan dan doa kita untuk kebaikan dunia dan akhirat. Kami akan sangat senang membaca komentar-komentar dari kalian semua. Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan berubah secepat ini. Segalanya berjalan begitu biasa, sampai hari itu, ketika ayahku dengan tegas mengumumkan bahwa aku akan menikah. Bukan dengan pria yang aku pilih atau bahkan seorang pemuda yang ku kenal. Tidak, ia adalah Pak Budi, seorang pria berusia 50 tahun, kaya raya, dan menurut ayahku, sangat tepat untukku. Aku hampir tidak bisa memproses kata-kata itu. Aku hanya seorang perempuan berusia 25 tahun, hidup dengan penuh mimpi dan harapan, dan tiba-tiba harus menerima kenyataan ini. Pak Budi, yang selama ini hanya kudengar namanya dari cerita orang-orang, kini tiba-tiba menjadi sosok yang harus kuhormati dan bahkan hidup bersamanya. Dia tampak begitu berbeda, penuh dengan kedewasaan, kekayaan, dan status sosial yang tak bisa kupertanyakan. Namun, hatiku menolak. Aku merasa tidak cocok dengannya. Apa yang bisa kuharapkan dari pria setua itu? Apa yang bisa dia beri selain harta dan status? Namun, apa daya? Keputusan ini sudah ditentukan. Orang tuaku meyakinkan bahwa pernikahan ini adalah jalan terbaik untuk masa depanku, dan aku tidak punya pilihan lain. Tidak ada yang bisa kuucapkan selain, "Iya, Ayah." Hari pernikahan datang lebih cepat dari yang kubayangkan. Semua sudah dipersiapkan dengan sempurna. Pak Budi menungguku di altar, tampak sangat serius, namun ada sesuatu dalam tatapannya yang aneh. Seolah dia merasa lebih lelah daripada bahagia. Aku yang masih muda, yang tak tahu apa-apa tentang kehidupan ini, hanya bisa merasakan ketegangan di udara. Ketika kami saling berjanji di hadapan Tuhan, aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. Bukan karena kebahagiaan, tetapi ketakutan yang mendalam. Aku merasa terperangkap dalam kebohongan yang kujalani. Aku mencoba untuk berpikir positif, namun dalam hatiku, aku hanya ingin melarikan diri. Aku berjanji kepada diriku sendiri, aku harus bertahan, tapi entah sampai kapan. Malam pertama setelah pernikahan, aku terbaring di tempat tidur yang terasa asing. Bau harum dari sprei baru, suasana kamar yang gelap, dan suara detakan jam yang tak henti-hentinya. Aku merasa seperti sedang berada di dalam mimpi buruk. Matahari belum terbenam sepenuhnya, namun seolah semuanya terasa begitu gelap. Pak Budi sudah berada di sampingku. Dia tampak tenang, jauh berbeda dari perasaanku yang kacau balau. Dia memandangku dengan tatapan lembut, namun ada kesan jarak yang tak bisa kuabaikan. Jarak yang lebih dari sekedar usia. Aku merasa tidak nyaman, tubuhku terasa kaku, hatiku masih penuh dengan pertanyaan yang tak terjawab. Namun, aku harus tetap bersikap sopan. Ini adalah hidupku sekarang, tak ada lagi pilihan lain. Pak Budi mulai mengulurkan tangan ke arahku, mencoba meraih tanganku yang masih gemetar. "Kita harus saling memahami, sayang," katanya dengan suara rendah yang rasanya begitu asing di telingaku. Aku hanya bisa diam, tidak tahu harus berkata apa. Aku belum siap untuk melakukan apa yang orang lain anggap sebagai kewajiban dalam pernikahan. Hatiku masih tertutup rapat. Namun, Pak Budi tidak menyerah. Dia berusaha mendekatkan tubuhnya ke tubuhku, seperti mencoba menjalin hubungan yang lebih dekat. Aku merasa panik, tapi juga tidak bisa menolaknya. Aku tahu, ini adalah bagian dari kehidupan baru yang harus kuterima.
Dia perlahan menanggalkan jasnya, memperlihatkan tubuhnya yang lebih tua, dengan garis-garis penuaan yang jelas terlihat. Aku merasa takut, namun juga ada rasa kasihan yang tumbuh. Mengapa aku harus terjebak dalam situasi seperti ini? Dengan perlahan, dia mendekat, bibirnya menyentuh pipiku dengan lembut. Aku merasa tidak siap. Semua ini terasa begitu cepat. Keinginan untuk berlari, untuk meninggalkan semuanya, sangat besar. Namun, aku tahu aku tak bisa. Di dalam hatiku, aku hanya ingin menjadi diriku sendiri lagi, bebas dari perasaan tertekan ini. Aku memejamkan mata, berusaha untuk tidak berpikir terlalu jauh. Perlahan, Pak Budi membimbing tanganku, menggenggamnya erat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu, ini adalah awal dari hidup yang baru, hidup yang harus kutempuh, meskipun dengan berat hati. Hari demi hari, aku semakin merasa terjebak dalam dunia yang bukan milikku. Namun, ada satu hal yang mulai mengusik pikiranku, Pak Budi. Semakin aku mengenalnya, semakin banyak yang terungkap tentang masa lalunya. Pada suatu malam, ketika kami duduk bersama di ruang tamu, Pak Budi mulai membuka sedikit cerita tentang hidupnya. Tanpa banyak kata, aku tahu ini adalah momen penting. Ini bukan hidup yang kuinginkan, kata Pak Budi dengan suara berat, seakan kata-kata itu menembus dinding yang selama ini kami bangun antara satu sama lain. Dia memandang kosong keluar jendela, seolah berusaha mengingat kembali masa-masa yang telah berlalu. Aku kehilangan istri dan anak-anakku dalam kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Sejak itu, aku merasa hidupku hilang. Aku terdiam, terkejut dengan pengakuannya yang tiba-tiba. Tidak ada yang pernah memberitahuku tentang ini sebelumnya. Aku hanya tahu Pak Budi adalah seorang pria kaya yang hidup sendiri, tetapi tidak pernah ada yang menjelaskan mengapa dia begitu. Ternyata, di balik kekayaannya, ada luka yang dalam. Luka yang mungkin aku tidak bisa pahami sepenuhnya. Namun, entah kenapa, mendengar ceritanya membuat hatiku sedikit lebih lembut. Sejak itu, aku hidup dengan keheningan, lanjut Pak Budi. Semua yang aku lakukan hanya untuk melupakan mereka. Mungkin aku terlalu lama bersembunyi di balik kekayaan ini, tapi aku selalu merasa kosong. Suaranya terdengar patah, penuh penyesalan. Aku bisa merasakan kesedihan yang mendalam dalam kata-katanya. Aku merasa tergerak, sebuah empati yang tak terduga tumbuh di dalam hatiku. Selama ini aku hanya melihat Pak Budi sebagai pria tua yang kaya dan terasing, tetapi sekarang aku melihat sisi lain darinya. Pak Budi bukanlah monster, bukanlah orang yang tak bisa didekati. Dia adalah seorang pria yang terluka, mencari tempat untuk mengubur kesedihannya. Tapi perasaan itu membuatku semakin bingung. Aku mulai bertanya-tanya apakah aku bisa benar-benar hidup dengan pria yang memiliki masa lalu seberat itu. Di satu sisi, aku merasa kasihan padanya, tapi di sisi lain, aku merasa semakin terperangkap. Kehidupanku, yang dulu penuh harapan dan impian, kini berubah menjadi sesuatu yang tak bisa kukendalikan. Malam itu, aku tidur dengan banyak pikiran yang menggelayuti kepalaku. Aku terbangun beberapa kali, hanya untuk mendapati Pak Budi yang terbaring di sampingku, wajahnya terpejam, namun ada garis-garis kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Tiba-tiba aku merasa terjerat dalam jaring yang tak bisa kulepaskan. Aku ingin melarikan diri, tapi sesuatu dalam hatiku menahan. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Hari-hari setelah cerita tentang masa lalu Pak Budi berubah segalanya. Aku merasa lebih terhubung dengannya, lebih memahami luka yang dia sembunyikan. Meskipun pernikahan ini terasa seperti perangkap, ada momen-momen kecil di mana aku mulai melihat Pak Budi bukan hanya sebagai pria tua kaya yang harus kutanggung hidupnya, tapi sebagai seseorang yang membutuhkan cinta dan perhatian. Kepercayaan yang mulai tumbuh di antara kami terasa lebih alami, meskipun aku masih tidak tahu harus bagaimana dengan perasaan pribadi yang muncul begitu saja. Ada malam di mana kami duduk bersama di balkon rumah besar, menikmati secangkir teh. Bercak-bercak cahaya dari luar jendela menciptakan bayangan lembut di wajah Pak Budi. "Terima kasih sudah tetap di sini," katanya dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Aku hanya tersenyum canggung. Aku belum bisa sepenuhnya menerima keadaan ini, namun ada rasa tanggung jawab yang mulai tumbuh dalam diriku. Aku merasa kasihan padanya, dan dalam beberapa kesempatan, aku mulai merasakan kasih sayang yang tidak bisa kujelaskan.
Ada sebuah malam yang membuatku terjebak dalam perasaan yang lebih dalam. Saat itu, kami duduk bersama setelah makan malam. Suasana hening dan hanya ada suara angin yang berhembus lembut di luar. Pak Budi perlahan mendekat, menatapku dengan mata yang begitu serius, namun tidak mengancam. Dia meraih tanganku, menggenggamnya dengan lembut, seolah ingin menunjukkan bahwa dia tidak akan menyakitiku. Saat dia mendekatkan wajahnya, aku bisa merasakan nafasnya yang hangat, menyentuh kulitku. Entah mengapa, hatiku mulai berdetak lebih cepat. "Kenapa kamu masih di sini?" tanyanya pelan, dengan nada yang penuh penantian. Aku merasa seperti terjebak antara rasa kasihan dan ketertarikan yang muncul entah dari mana. Aku bisa melihat keinginannya yang terpendam, tapi aku juga takut. Aku tidak tahu apakah aku siap, dan apakah ini adalah jalan yang benar. Namun, tanpa peringatan, Pak Budi menarikku lebih dekat, dan bibirnya menyentuh bibirku dengan lembut. Aku terkejut, tidak tahu harus apa. Namun, dalam keheningan itu, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda. Sentuhan itu bukan hanya fisik, itu adalah perasaan yang terpendam lama, dan aku tidak bisa mengabaikannya lagi. Aku tidak tahu harus berkata apa, tapi aku juga tidak ingin menolaknya. Kecemasan itu mengalir dalam diriku, namun aku tahu, aku tidak bisa melarikan diri dari kenyataan ini. Perasaan itu membingungkan, dan semakin aku mencoba untuk menjauhi Pak Budi, semakin aku merasa tertarik padanya. Aku tahu aku sedang melangkah ke dalam area yang sangat berbahaya, dan aku takut jika aku tidak bisa menarik diri. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menyadari sesuatu yang tak terduga. Meskipun pernikahan ini dimulai dengan rasa terpaksa, ada perasaan yang tumbuh, perlahan tapi pasti. Hubungan kami mulai berubah. Tidak hanya karena kekayaan Pak Budi yang memanjakan hidupku, tapi lebih karena perhatian dan pengertian yang dia berikan padaku. Aku mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan hanya seorang pria tua yang menginginkan pengganti dari istrinya yang telah tiada, tetapi juga seorang manusia yang rapuh, dengan segala kerapuhannya. Namun, ada ketegangan yang tetap mengalir di antara kami. Aku merasakan ada sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pak Budi, meskipun dia sudah sering memberikan perhatian dan kasih sayang, tetap menjaga jarak. Setiap kali kami bersama, ada kekosongan yang sulit diisi. Aku mencoba untuk mengisi kekosongan itu dengan membicarakan masa depan, dengan harapan bahwa kami bisa berjalan bersama, namun rasanya dia selalu menghindar. Suatu malam, aku terbangun dari tidurku dan menemukan Pak Budi duduk di meja kerja, tampak berpikir keras. Suasana kamar kami sunyi, hanya ada cahaya lampu redup yang menerangi wajahnya yang lelah. Aku mendekatinya perlahan, dan dia menoleh, tersenyum tipis. "Kamu tidur," katanya. Suaranya lebih lembut dari biasanya. "Aku tidak bisa tidur," jawabku pelan, merasa tidak nyaman dengan jarak yang semakin terasa di antara kami. Aku tahu ada sesuatu yang mengganggunya, dan aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia mengangkat alis, tampak terkejut. "Kenapa?" tanya Pak Budi, sedikit penasaran. Aku bisa merasakan ketegangan dalam suaranya, seolah-olah dia sedang menahan sesuatu. Aku duduk di sampingnya, menatapnya dalam diam. Aku tahu ini adalah momen yang penting, momen yang bisa mengubah segalanya. Tanpa kata-kata, Pak Budi mengulurkan tangan dan menggenggam tanganku dengan lembut. Ada rasa yang berbeda dalam genggaman itu, seolah dia mencoba menyampaikan sesuatu yang lebih dari sekedar sentuhan fisik. "Kenapa kamu merasa jauh dari aku?" Aku bertanya, suara penuh kebingungan. "Apa yang kamu sembunyikan?" Dia terdiam sejenak, seperti berpikir. Akhirnya, dengan suara yang hampir berbisik, dia berkata, "Aku takut kalau aku terlalu dekat denganmu, aku akan kehilanganmu, seperti aku kehilangan semuanya dulu." Aku terkejut dengan pengakuannya. Rasa kasihan yang aku rasakan sebelumnya berubah menjadi pemahaman yang lebih dalam. Aku tidak hanya merasa terjebak dalam pernikahan ini, tapi juga merasa bahwa aku kini memiliki tanggung jawab terhadap hati Pak Budi. Tanggung jawab yang besar dan berat. Namun, seiring dengan itu, aku juga merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam diriku. Sesuatu yang bisa membawaku untuk menerima kenyataan ini. Keinginan untuk berlari menjauh semakin memudar. Ternyata, kebahagiaan itu datang dari keberanian untuk menerima perasaan kita dan perasaan orang lain.
Aku tak tahu apakah ini adalah kebahagiaan yang sejati, tetapi aku tahu ini adalah langkah pertama untuk menghadapinya. Hari-hari berlalu, dan aku mulai menemukan ketenangan dalam kebingunganku. Aku yang dulu begitu takut dan menahan diri kini mulai membuka hati untuk Pak Budi. Meskipun pernikahan kami dimulai dengan rasa terpaksa, perlahan aku merasa ada kebahagiaan yang mulai tumbuh. Kami mulai berbicara lebih banyak, tertawa lebih sering. Dan meskipun perbedaan usia kami masih ada, aku mulai merasa bahwa kami saling melengkapi. Namun, ada satu momen yang mengubah segalanya. Suatu malam, setelah makan malam yang sederhana, kami duduk bersama di ruang keluarga. Pak Budi menatapku dengan tatapan yang berbeda dari biasanya. Tatapan itu bukan hanya penuh perhatian, tapi juga penuh harapan. Aku ingin kamu tahu, katanya pelan, aku tidak pernah menyesali keputusan ini. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Aku hanya memandangnya, mencoba memahami makna kata-katanya. Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan itu? Bagaimana mungkin seseorang yang sepertiku, yang awalnya terpaksa menikah dengannya, bisa menjadi bagian penting dalam hidupnya? Dia melanjutkan, aku tahu ini tidak mudah untukmu. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku mencintaimu. Bukan hanya karena kamu adalah istri yang aku pilih, tapi karena kamu memberi arti dalam hidupku. Aku merasa tersentuh. Ada perasaan yang tak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Semua ketakutan dan kebingunganku mulai mereda. Aku mulai menyadari bahwa pernikahan ini bukan tentang kekayaan atau usia, tetapi tentang bagaimana kami berdua mencoba menemukan kedamaian di tengah segala perbedaan. Kami berdua sama-sama terluka, namun kami juga sama-sama mencari kebahagiaan. Malam itu, kami berdua duduk berhadapan, tanpa kata-kata lagi. Hanya ada keheningan yang nyaman, seperti dua orang yang akhirnya menemukan tempat mereka di dunia ini. Kami tahu bahwa hidup ini tidak sempurna, dan mungkin tak akan pernah sempurna. Tetapi yang kami miliki adalah satu sama lain, dan itu lebih dari cukup. Pak Budi meraih tanganku, menggenggamnya erat. Aku merasakan kehangatan yang mengalir di antara kami. Mungkin kami tidak akan pernah menjadi pasangan yang ideal menurut banyak orang, tetapi aku mulai merasa bahwa kami adalah pasangan yang tepat untuk satu sama lain. Tidak ada lagi ketakutan atau kebingunganku. Semua itu terhapus dengan sentuhan lembutnya. Di malam itu, aku merasakan kedamaian yang tak pernah kucari sebelumnya. Aku sadar, pernikahan ini bukanlah akhir dari hidupku, melainkan awal dari perjalanan yang baru. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tetapi aku tahu bahwa aku siap menjalani hidup ini bersama Pak Budi. Aku siap untuk mencintainya, untuk saling mendukung, dan untuk menjalani kehidupan yang penuh makna bersama. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jangan lupa tulis sholawat terbaikmu di kolom komentar, sebagai bentuk cinta dan doa kita bersama. Semoga sholawat yang kita tulis memberikan keberkahan kepada kita. Amin.